Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudal Fatin, yaitu ketua dari kelompok Umar bin Khattab. Kali ini saya akan menanyai salah satu guru kita di 43, yaitu Bu Yeni Friska. Bu Yeni adalah guru sosiologi kita, dan kali ini saya akan menanyakan tentang bagaimana Rohis angkatan 2024 sampai 2025 itu bekerja. Baik, ya. Kalau ditanya kinerjanya, selihat saya, kinerjanya sudah baik. Itu bisa terlihat dari program-program kerja yang diusung oleh Rohis berjalan dengan baik. Lalu juga dalam kegiatan sehari-hari seperti kegiatan tadarus Quran, terus habis itu kegiatan ekstrim setiap hari Sabtu itu juga sudah berjalan dengan baik. Jadi sejauh ini tidak ada masalah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada Ibu untuk saran apa yang bisa Ibu berikan untuk Rohis, terutama angkatan saya yang akan menjadi pemimpin nanti. Oke, untuk saran mungkin ada beberapa hal yang diperhatikan oleh saya dan juga beberapa guru ya. Ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Jadi kalau misalnya sholat berjamaah itu kita masih menemukan bahwa ketika ada imam, ada beberapa orang yang memilih untuk tidak sholat berjamaah. Nah mungkin di sini nanti teman-teman menjadi menggandeng teman-temannya untuk mengajarkan bagaimana cara berjamaah, atau misalnya bagaimana ketika mereka tertinggal satu atau dua rakaat untuk ikut berjamaah seperti itu. Terus habis ini tidak hanya untuk putranya tapi juga untuk putrinya. Lalu mungkin bisa kayak ada kegiatan kayak di data tuh teman-teman ada beberapa mungkin teman-temannya nggak bisa baca Quran gitu kan, dimana mereka masih ikro. Nah ini mungkin bisa jadikan program kerja untuk 43 hatam Quran misalnya kayak gitu, atau 43 bisa baca Quran semuanya. Nah itu bisa jadi salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk program selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Bu Yeni telah bersedia untuk saya wawancarai. Itu saja dari kelompok saya. Terima kasih teman-teman. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudal Fatin dari kelompok Umar bin Khattab. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru kita, yaitu Pak Wawan, yang ini selaku guru geografi kita. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Iya Pak, saya punya beberapa pertanyaan terkait Rohis, yaitu yang pertama, menurut Bapak kinerja Rohis untuk angkatan sebelumnya, itu angkatan 2024 sampai 2025 itu seperti apa Pak? Bagus, sudah menunjukkan adanya kegiatan keorganisasian, ya sudah ada leadershipnya juga, dan sudah menunjukkan kerapihan dalam berkegiatan dan berorganisasi. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Bapak saran apa yang bisa Bapak berikan kepada angkatan kami, yaitu angkatan 2025 sampai 2026, karena kami akan melanjutkan angkatan sebelumnya. Yang pertama, kalau belajar organisasi jangan pernah mengeluh, ya. Yang kedua, belajar terus, jangan pernah putus asa. Dan yang ketiga, jangan pernah menuntut apapun dari organisasi. Karena kalau kita sudah menuntut tenaga, menuntut timbal balik terutama ya, maka di sanalah kita sudah mulai tidak ada keikhlasan. Makanya belajarlah ikhlas ketika berkegiatan apapun. Nah, kalau sudah mampu berkegiatan dengan penuh keikhlasan, maka kita tidak punya beban apapun kegiatan itu, dan kita akan enak, nyaman gitu. Sehingga kegiatan apapun yang kita lakukan adalah kegiatan yang bernuansa ibadah. Ya. Yang kedua, sarannya adalah kalau kamu ingin jadi orang atau jadi pemimpin di kemudian hari, jangan bercita-cita jadi pemimpin, bercita-citalah jadi orang baik, bercita-citalah bisa mengerjakan sesuatu dengan benar, bercita-citalah memimpin diri dengan baik, dan bercita-citalah hidup dalam koridor agama yang benar. Nanti kepemimpinan akan kita dapatkan gitu. Kenapa?
Karena setiap manusia kan jadi pemimpin, ya kan? Bahkan laki-laki apalagi kan, arijalu qawwamuna ala apa tuh ala nisa. Khalifah. Ya, kurang lebih bahwa laki-laki jadi pemimpin untuk perempuan dan sebagainya. Oke. Bahkan ada beberapa keterangan mengatakan manusia itu sebagai khalifah fil ard, gitu kan. Terutama mungkin laki-laki di sana ya. Terutama kamu. Walaupun tidak semua laki-laki jadi pemimpin kan, ada juga perempuan jadi pemimpin. Yang ketiga, untuk kegiatan kamu semua calon pemimpin di kemudian hari, jangan pernah kalian berpikir jadi apa. Berbuat baiklah, ya. Nanti Allah yang akan menentukan kita jadi apa. Ya, kalau kita menentukan jadi apa, ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita berbuat baik dimanapun dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan membimbing kita menjadi apa. Oke. Oh, iya. Terima kasih Pak Wawan telah bersedia untuk menjadi narasumber. Terima kasih ya Pak Wawan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dudal Fatin dari kelompok Umar bin Khattab. Kali ini saya akan mewawancarai Ryan dari kelas 11B. Nah, oke Ryan, kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, kamu dari minggu kemarin sampai minggu ini sholatnya full? Nah, oke, alhamdulillah. Terus menurut kamu baca Qurannya kamu gimana? Lancar, lumayan atau enggak? Saya karena lancar, tapi sekarang saya lagi menekankan atau mempertajam tadi saya dua akhir ini. Nah, kamu mau nggak join Rohis? Kan di Rohis kita punya sistem namanya kegiatan namanya BMAK, yaitu belajar membaca Al-Quran. Di sini kamu bisa belajar tajwid, makhrajul huruf, dan lain-lainnya biar makin lancar. Terus selain itu kita juga punya kampus, yaitu komunitas pemuda sehat. Itu kita bakal ingetin kayak buat baca Quran dan olahraga. Nah, menurut kamu tertarik ya dengan ini? Saya tertarik tapi saya masih bingung. Oh, masih bingung. Enggak apa-apa. Udah, itu saja ya. Terima kasih sudah bersedia untuk wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dudal Fatin dari kelompok Umar bin Khattab. Dan kali ini saya akan mewawancari Haikal Ranita dari kelas 11A. Oke, Haikal, untuk kali ini saya akan menanyakan Anda beberapa pertanyaan. Seperti yang pertama, dari minggu kemarin sholatnya full atau enggak? Di minggu kemarin sholatnya kabul di sholat subuh karena kadang bangun, kadang kesiangan. Untuk selanjutnya gimana? Dari juz 30 udah berapa hafalannya? Mungkin udah sampai setengahnya. Kayak surat An-Naba, surat-surat yang lumayan panjang di juz 30 itu masih kurang hafal. Kalau surat-surat pendeknya udah lumayan, udah hafal udah. Mau nyoba hafalin nggak? Maksudnya hafalin juz 30? Iya, mau sampai dulu. Mau. Nah, mau join Rohis ya? Untuk sekarang mungkin enggak, karena jadwal saya padat banget. Terus mungkin buat hafalannya nanti bakal saya atur waktunya di rumah. Mungkin sholat maghrib, sholat isya, sempatkan waktu untuk hafalan. Kalau misalnya ada waktu luang, join aja Rohis karena kita punya kegiatan namanya BMAK, yaitu belajar membaca Al-Quran. Nah, selain belajar membaca Quran, kita juga bakal mencoba targetnya yaitu hafal juz 30. Jadi bisa banget nih buat jadi capaian yang kita mau capai di kelas 11 ini. Oke, Oke, terima kasih pada Haikal sudah menjadi narasumber saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dudal Fatin dari kelompok Umar bin Khattab. Dan kali ini saya akan mewawancarai Riki Fadilah dari kelas 11A.
Oke Ricky, kali ini saya punya beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, dari minggu kemarin sampai minggu ini sholatmu full atau enggak? Kalau bisa dibilang saya nggak full, dikarenakan biasanya waktu hari-hari tertentu seperti hari-hari Senin, saya tuh jarang sekali untuk sholat subuh dikarenakan bangun saya telat dan juga mata pelajaran yang belum saya rapikan semalam, jadinya membuat saya bisa dibilang telat untuk melaksanakan sholat subuh. Dan saya juga sering tidak sholat isya dikarenakan saya sering tertidur setelah habis maghrib. Oke, tidak apa-apa. Untuk pertanyaan selanjutnya, surat-surat pendek hafal dari Anas sampai mana? Kalau dibilang hafalnya berurutan, saya mungkin tidak, dikarenakan saya hanya hafal beberapa seperti Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan surat-surat pendek yang kayak Atin, Ad-Duha, dan lain-lain. Nah, kamu mau nyoba nggak hafalin surat-surat lain yang ada di juz 30? Mungkin saya tertarik, apalagi juga waktu sholat saya sering membaca surat-surat itu dan saya terkesan kayak bosan dengan surat-surat itu dan saya tertarik saja untuk melaksanakan penghafalan juz 30. Nah, gitu. Berarti kamu bisa banget nih join Rohis, karena di Rohis setiap hari Sabtu kita ada kegiatan namanya BMAK, yaitu belajar membaca Al-Quran. Nah, selain kita belajar membaca Quran, kita juga ada nih kasih target, yaitu hafal juz 30 ketika sudah lulus. Jadi kamu bisa hafalan tuh juz 30 dari kayak An-Naba, An-Naziyat, Abasa, dan lain-lain. Gimana? Tertarik ya untuk join? Mungkin saya tertarik, tapi akan saya pikirkan dulu. Oke ya, terima kasih sudah menjadi narasumber saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few inches later. Assalamualaikum semuanya. Jadi saya Raffi di sini ingin mewawancarai beberapa anak murid SMA N 43 Jakarta. Oke, langsung saja kita samperin yuk. Oke, halo. Halo. Tiba-tiba. Dengan siapa di sini? Aku Faria Seka Ramadan. Faria Seka Ramadan. Kelas berapa, Faria? Kelas 11A. Kelas 11A. Ini dengan siapa? Saya Arifin Abdul Fadil dari kelas 10. Oh, dari kelas 10. Oke. Aku Raffi mau nanya-nanya nih Tentang apa tuh, Pak? tentang Al-Quran. Ya, kalian suka baca Quran nggak? Aku lumayan suka di rumah sih ya. Ngomong-ngomong, hari ini udah baca Quran berapa kali nih? Baru tadi pagi. Pagi, Masya Allah. Enggak, Masya Allah. Oke, menurut kalian bacaan Quran kalian sudah cukup apa masih belum nih? Apa masih harus diperbaiki nih? Kalau aku sih masih perlu diperbaiki sih. Iya. Arifin? Kalau bagi saya sih mungkin agak harus diperbaiki lagi karena banyak juga kadang-kadang kita salah dalam membaca. Iya, dalam membaca dari tajwidnya, nadanya, intonasinya agak kurang belum diperbaiki. Jadi aku mau ngasih tahu nih, Iya. karena kan kalian masih ingin belajar kan ya Iya. tentang baca Quran. Nah, aku di sini pengen ngasih tahu nih di Eskul Rohis itu ada kegiatan namanya BMAK. Ya, jadi di situ ada kegiatan belajar membaca Al-Quran. Jadi nanti ada mentornya yang akan mendengarkan lalu mengkoreksi nih apa yang salah lalu diperbaiki. Itu di setiap hari apa aja tuh, Kak? Tiap hari Sabtu Seka. Oke, dari jam berapa tuh? Biasanya itu dari pagi jam 8 sampai jam 9. Lalu itu nanti kegiatannya beda lagi. Nah, tertarik kan nih? Tertarik sih, Kak. Tapi emang BMK doang, Kak? Enggak. Jadi kita di Rohis itu ada yang namanya lanjutan itu mentoring. Mentoring bersama beberapa mentor. Nanti dibagi jadi 3, mentoring kelas 10, 11, dan 12. Kalau masalah nomor katanya bisa main basket, apa gitu kan. Iya betul. Jadi kadang itu kegiatan mentoring itu bisa diganti dengan kegiatan olahraga. Iya. Iya. Atau sekarang lebih seringnya itu kamus. Ya, jadi situ ada panahan, futsal, bulu tangkis, basket juga ada. Kadang juga berenang. Itu Berarti mengajarkan sunnah-sunnah Nabi seperti itu ya? benar sekali. Dan insya Allah nih kalau memang ada dananya, kita ingin mengadakan berkuda. Keren sekali tuh, Kak. Keren. Ya, jadi nanti bisa berkuda sambil memanah seperti Nabi. Jadi gitu informasinya ya, Kak? Iya.
Apakah tertarik kalian berdua? Tertarik sih ya, tertarik. Ya, makasih ya kalian Pak ya. Iya, ya semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian ya, atau tertarik untuk ikut Eskul Rohis. Terima kasih Ya, terima kasih ya Seka, terima kasih Arifin. Oke, semuanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Raffi. Nah, di sini kita akan mewawancarai satu siswa SMA 43 lagi. Ayo kita ke orangnya. Kak. Dengan siapa ini? Dengan Matthew Ryan Sutanto. Matthew? Ryan Sutanto. Matthew, aku mau nanya-nanya nih. Kamu suka datang kajian-kajian itu nggak? Kalau datang sih enggak, tapi suka nonton lewat HP. Oh, suka nonton lewat YouTube ya, atau sosmed gitu. Oh. Nah, itu kalau kamu suka, ini cocok banget ini. Ada kita di Rohis itu ada kegiatan NKI, yaitu Nuansa Kajian Islam. Nah, di situ kegiatannya itu ya sama seperti kita mendengarkan kajian-kajian Islam di luar sana. Jadi kita mungkin bisa berbeda-beda ya tiap minggunya temanya, tergantung penceramahnya juga nanti. Nah, kamu tertarik gak nih buat datang, buat ikut? Kita dipikir lagi nih. Oke. Nanti udah ada niat nih, emang mau suka gitu, emang kajian-kajian Islam. Insyaallah. Bagus banget. Oke, makasih ya. Thank you. Oke, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.